Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik sekalian, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Dari dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menyampaikan wejangannya kepada para muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik menghasilkan buah baik. Mestinya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Apa artinya ini bagi kita sekalian untuk kita renungkan? Saya mengibaratkan demikian. Tuhan Yesus itu ibaratnya adalah pohon yang baik. Dan kita hidup di dalam pohon itu. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ibaratnya pohon yang baik, di mana kita bersatu dengan atau di dalam Tuhan Yesus yang adalah pohon yang baik itu. Dan yang mestinya terjadi, kita pertama-tama sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Kita sendiri sudah mendapatkan buah yang baik dari Tuhan Yesus. Nah kemudian, maka dari itu kita yang bersatu dengan Tuhan Yesus harus juga menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu dia tadi kita bersatu dengan Tuhan Yesus yang adalah sang kebaikan itu sendiri. Kita sebagai pengikut Kristus harus menampilkan kebaikan dalam hidup ini. Kita sebagai pengikut Kristus harus bisa berbuat kasih kepada sesama dalam kehidupan hidup ini. Kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen atau orang Katolik harus memancarkan kasih, kebaikan, kebenaran Kristus kepada sesama kita dalam kehidupan ini. Itu yang utama. Kita sudah mendapatkan yang baik dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menanamkan yang baik dalam diri kita. Dan yang harusnya kita keluarkan dari dalam diri kita adalah kebaikan itu sendiri. Seperti katakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Keluarlah kebaikan, karena kita ini sudah mendapatkan kebaikan. Tuhan itu sudah menanam kebaikan dalam hati kita, dalam diri kita. Itu Tuhan sudah memberikan terus-menerus kebaikan, cinta kasih. Itu terus disuplai oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus menghendaki dalam kehidupan ini, kita pun bisa menghasilkan kebaikan, berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain. Siapa itu orang lain? Di keluarga kita misalkan saja, sesama kita, di rumah tangga kita, suami, istri, salinglah berbuat baik, berbuat kasih. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita terhadap saudara-saudari kita dalam satu keluarga. Tampilkanlah, munculkanlah cinta kasih, kebaikan itu satu sama lain. Jangan sampai katakanlah di dalam suatu rumah tangga, suami istri cekcok melulu. Orang tua dengan anak ribut melulu. Anak terhadap orang tua rasanya seperti malin kundang, katakanlah demikian. Ya, musuh, marah-marah melulu, saling bentak. Jangan sampai itu terjadi dalam rumah tangga Anda, dalam rumah tangga kita. Saya berharap, Tuhan Yesus berharap dalam keluarga Anda, dalam rumah tangga Anda itu harus ada kebaikan, harus ada cinta kasih satu sama lain. Itu yang harusnya kita wujudkan sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Juga di dalam tempat kerja, di tempat kerja kita atau di mana saja di masyarakat kita. Di tempat kerja kita pun bisa berbuat baik, saling mengasihi, saling merangkul dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Di lingkungan, di wilayah gereja katakanlah, di RT, di RW Anda,
kita pun bisa menampilkan kebaikan, menampilkan cinta kasih. Jadilah orang Kristiani yang menjadi patokan, pedoman, memancarkan kebaikan, memancarkan cinta kasih. Itu yang utama. Jangan sampai kita ini sebagai orang Kristiani yang sudah mendapatkan suplai yang baik dari Tuhan Yesus, yang sudah ditanam dalam hati kita, dalam diri kita, kebaikan, cinta kasih dari Tuhan Yesus, yang keluar yang jelek. Orang Kristiani kok melakukan kejahatan. Orang Kristiani kok suka menipu. Orang Kristiani kok suka berbohong. Orang Kristiani kok suka selingkuh. Orang Kristiani kok suka korupsi. Bapak Ibu ingat, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Bisa saja karena perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan keliru yang dilihat oleh orang lain, yang kita lakukan sebagai orang Kristiani, pandangan orang lain terhadap orang Kristiani jadi jelek. Bisa saja karena kita sebagai pengikut Kristus menghasilkan hal-hal yang jelek dalam hidup ini, maka orang lain di luar sana bisa saja mengatakan, tuh lihat tuh orang Kristiani kok berbuat jahat. Jangan-jangan diajari oleh Tuhannya berbuat jahat. Itu mungkin dalam pikiran orang-orang seperti itu. Jadi Tuhan Yesus pun kena imbas jeleknya. Gereja pun kena imbas jeleknya. Karena ada satu orang Kristiani katakanlah yang berbuat jahat, yang berbuat keliru. Tapi Bapak Ibu, saya juga memahami. Mungkin ada di antara Anda yang pada saat ini sadar, oh iya saya berbuat salah, oh iya saya berbuat keliru, oh iya saya berbuat jahat, oh iya dalam hidup ini saya tidak bisa menampilkan buah yang baik. Yang penting Anda bertobat. Anda bertobat, kita bertobat, memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, agar kita kembali menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sebagai pengikutnya menghasilkan atau mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal cinta kasih kepada orang lain. Itu yang paling utama. Kalau kita memperhatikan bacaan Injil, merefleksikan bacaan Injil pada hari ini. Jangan sampai itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Memalukan. Jangan sampai Tuhan sendiri mengatakan, kok ya kamu sebagai pengikutku, kamu yang sudah mengikuti aku yang sudah mengajarkan kamu baca kitab suci, baca Injil, sudah banyak apa yang saya ajarkan kepadamu, kok ya tidak kamu lakukan? Tuhan Yesus mungkin kecewa kepada kita. Tuhan Yesus itu mungkin sedih kepada kita. Karena kok kita ini sebagai pengikutnya tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jauh, kok rasanya susah berbuat baik. Kok rasanya susah untuk melakukan cinta kasih. Ingat loh Bapak Ibu, yang pertama kali kecewa kalau kita berbuat jahat, yang pertama kali sedih kalau kita berbuat dosa, Tuhan Yesus. Jangan sampai kita ini melukai hati Tuhan Yesus yang sudah begitu baik, yang sudah mengasihi kita, yang sudah mengasihi Anda. Jangan sampai kita melukai, katakanlah hati Tuhan Yesus. Jangan sampai kebaikan dari Tuhan Yesus kita balas, kita wujudkan dengan kejahatan-kejahatan kita kepada orang lain. Jangan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sebagai pengikut Kristus harus berbuat baik. Kita sebagai orang Kristiani harus berbuat kasih kepada sesama. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan. Karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Itu yang utama. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh berkenan kepada Allah. Dan biarlah dalam hidup kita ini kita terus mampu penuh dengan sukacita mengeluarkan buah-buah baik, mengeluarkan kebaikan, mengeluarkan kasih dalam hidup ini.
Sehingga disitulah kita menjadi anak-anak yang sungguh dikasihi, dicintai oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.